Mungkin kamu pernah dapat pujian, tapi kamu cuma senyum dan berkata dalam hati. Orang lain cuma nggak tahu aja behind the scene-nya. Pernah? Beberapa waktu seseorang datang padamu dan berkata, "Wah, kamu hebat ya, terencana banget. Kamu rapi sekali. Kok bisa sedisiplin itu?" Kamu tersenyum sopan. Kamu bilang, "Terima kasih." Tapi saat kamu pulang ke rumah, menatap cermin, senyum itu hilang. Di dalam hati, kamu merasa seperti penipu. Kamu merasa seperti aktor yang sedang memainkan peran orang sukses. Karena jauh di lubuk hatimu, kamu tahu satu kebenaran pahit. Kamu melakukan semua persiapan gila itu bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu sadar kamu punya ribuan kekurangan yang harus ditutupi. Orang lain melihat hasil akhirnya. Mereka melihat presentasi yang mulus. Mereka melihat jadwal yang rapi. Mereka pikir itu bakat alami. Mereka tidak tahu bahwa rencanaku adalah tongkat penyangga bagiku yang tertatih ini. Aku menulis skrip kata demi kata, bukan karena aku pandai bicara. Justru sebaliknya, isi kepalaku terlalu berisik dan berantakan. Kalau aku tidak menuliskannya, lidahku akan keluh. Aku akan gagap. Aku akan terlihat bodoh. Tulisan itu adalah penyelamatku dari keheningan yang memalukan. Aku mencatat setiap detail kecil di buku agenda. Bukan karena aku rajin, justru karena aku pelupa yang parah. Ingatanku seperti saringan bocor. Kalau aku tidak mencatatnya, hidupku akan hancur berantakan. Catatan itu bukan tanda disiplin, itu tanda ketakutan. Ketakutan akan melupakan sesuatu yang penting. Hal lainnya, aku datang 1 jam lebih awal. Bukan karena aku menghargai waktu, tapi karena aku punya kecemasan berlebih. Aku takut macet. Aku takut tersesat. Aku takut ada hal buruk terjadi. Datang lebih awal adalah satu-satunya cara menenangkan jantungku yang berdegup kencang. Lihat, itu bukan bakat. Itu adalah mekanisme bertahan hidup. Rasanya lelah ya? Menjadi orang yang sadar diri itu melelahkan. Orang jenius mungkin bisa tidur nyenyak sebelum ujian. Orang berbakat mungkin bisa improvisasi tanpa persiapan. Mereka punya kemewahan itu. Tapi kita yang sadar diri kita ceroboh, lambat, atau kurang pintar, kita tidak punya kemewahan untuk santai. Kita seperti bebek yang berenang tenang di danau. Orang melihat kita anggun di permukaan, padahal di bawah air, kaki kita berdarah-darah mengayuh sekuat tenaga supaya tidak tenggelam. Kita harus bekerja 2 kali, 3 kali lebih keras, hanya supaya terlihat normal di mata orang lain. Kita meriset sampai pagi. Kita mengulang latihan sampai suara habis, hanya supaya kekurangan kita tidak terlihat. Tapi malam ini, izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar. Menutupi kekurangan dengan persiapan bukanlah sebuah dosa, dan merasa tidak pantas dipuji, itu salah. Coba pikirkan lagi. Justru karena kamu sadar kamu punya kekurangan, kamu jadi orang yang paling siap di ruangan itu. Justru karena kamu takut salah, hasil kerjamu jadi yang paling teliti.
ketakutanmu lah yang menyelamatkanmu. Kecemasanmu lah yang membuatmu waspada. Kamu tidak sedang menipu siapa-siapa. Kamu hanya sedang berjuang dengan caramu sendiri. Dan bagiku, itu adalah bentuk keberanian yang sunyi. Berani mengakui diri tidak mampu, lalu bekerja keras untuk menambalnya. Itu jauh lebih mulia daripada bakat yang disia-siakan. Jadi untuk kamu, sang perencana yang cemas, teruslah bersiap, teruslah mencatat. Jangan berhenti. Biarkan orang mengira kita hebat karena bakat. Biarkan itu jadi rahasia kecil kita. Cukup kamu, aku, dan Tuhan yang tahu betapa kerasnya kita berjuang setiap malam, agar besok pagi kita tidak terlihat rapuh. Terima kasih, kekuranganku. Karena kamu ada, aku belajar untuk tidak pernah meremehkan persiapan. Istirahatlah. Rencanamu sudah cukup untuk hari ini.